Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ACpedia. Hari ini kita akan bahas lanjutan video yang kemarin ya. Kita lanjut UGM tahun 2019 Saintex, lanjutan soal sekarang nomor 21 sampai nomor 26. Oke. Insya Allah pembahasannya urut sehingga insya Allah mudah dipahami ya. Insya Allah paham ya. Soal nomor 21 dibaca dulu soalnya. Sebuah gelombang transversal menjalar dengan laju V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Berapa tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Jadi kalau tegangan talinya T, kecepatannya itu V. Berapa tegangan talinya agar kecepatannya jadi 2V/3, gitulah soalnya ya. Oke, kita ketahui dulu yuk. Laju gelombang awalnya kita sebut V1 itu V. Gaya tegangan talinya F1 sama dengan T. Terus lajunya pengen diubah menjadi V2 yaitu 2V/3. Berapa tegangan tali yang diperlukan? Kita tahu bahwa laju gelombang persamaannya V sama dengan akar F/mu. V itu kecepatan atau laju gelombang, F itu gaya tegangan tali, mu itu massa tali persatuan panjang. Ngapalinnya peri, pakar, fisika, termuda gitu ya. Bolehlah buat ngapalin ya. Nah, persamaannya kita kuadratkan. Yang ini V kuadrat sama dengan F/mu. Sehingga yang ini, karena ini udah kuadratkan ya, kita bandingkan aja tuh keadaan awal dengan keadaan akhir. V sebanding dengan F, maka V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan F1 per F2. Substitusi aja nilai V1-nya itu V, V2-nya 2V/3 kuadrat. F1-nya T, F2-nya masih F2 yang kita cari ya. V kuadrat, 2 dikuadratin jadi 4, 3 dikuadratin jadi 9. V kuadratnya kita coret sehingga 1/4/9. Tinggal kali silang, maka F2-nya kita peroleh 4/9T. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 22. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik. Tekanannya 10⁵ Pascal dan suhunya 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tandon yang suhunya dijaga tetap pada 900 Kelvin. Gas mengalami ekspansi pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin. Jika perubahan energi internal gas adalah 6 kali 10⁵ Joule, maka berapakah kalori yang diserap oleh gas? Cukup panjang ya soalnya, tapi kita tulis dulu yang diketahui deh supaya mudah. Volume awalnya 2 meter kubik ya, ini V1 2 meter kubik. Terus tekanan awalnya 10⁵ Pascal, P1-nya 10⁵ Pascal. Suhu awalnya T1-nya 300 Kelvin. Kemudian suhunya pengen diubah menjadi 900 Kelvin, T2-nya. Sementara tekanannya itu dibuat tetap ya, tekanannya dibuat tetap nih. Kemudian disentuhkan pada kalor. Nah, ini gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap. Jadi tekanannya tetap, maka P2 sama dengan P1, tidak berubah ya. Volume 2-nya belum ada keterangannya, nanti kita cari. Terus yang diketahui lagi adalah perubahan internal energi gas. Nah, perubahan energi dalam delta U simbolnya itu 6 kali 10⁵. Yang ditanyakan adalah Q atau kalori yang diserap. Yuk kita jawab. Persamaan gas ideal P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena P-nya sama tekanannya, sehingga persamaan P-nya kita bisa coret, sehingga persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Substitusi aja, V1-nya 2, T1-nya 300, T2-nya 900, sehingga kita peroleh V2-nya adalah 6 meter kubik.
Lanjut ke hukum satu termodinamika bahwa Q sama dengan W plus delta U. Nah, karena prosesnya isobarik, kenapa isobarik? Karena tekanannya tetap. Nah, rumusnya isobarik itu usahanya W sama dengan V kali delta V. Sehingga persamaan yang ini, W-nya kita ganti menjadi Q sama dengan V kali delta V ditambah delta U. Tinggal substitusi aja ya. P-nya itu 10 pangkat 5, delta V-nya dari 2 meter kubik menjadi 6, sehingga selisihnya 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 2. Ditambah delta U-nya ini, 6 kali 10 pangkat 5. 6 dikurangi 2 adalah 4 kali 10 pangkat 5 tambah 6 kali 10 pangkat 5. Pangkatnya sudah sama, tinggal awalannya dijumlahin. 4 tambah 6 itu 10, sehingga kita peroleh Q sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 Joule. Jawabannya adalah E. Ya, oke, kita lanjut ya ke 3. Sebuah sel surya memiliki efisiensi, ini eta dibacanya, eta. Luas panelnya adalah 40 cm persegi dan panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Sel tersebut menghasilkan arus 0,4 ampere dan dengan tegangan 2 volt. Berapa efisiensinya? Yuk, tulis dulu yang diketahui. Ini panel surya ya, luasnya itu 40 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Intensitas matahari yang diserap oleh panel surya itu besarnya 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Terus ini arus listrik yang dihasilkan panel surya 0,4 ampere. Tegangan listrik yang dihasilkan panel surya adalah 2 volt. Nah, ini panel surya ya. Nah, ini panel surya itu merubah energi matahari menjadi energi listrik. Tapi tidak semua energi matahari menjadi energi listrik. Maka ada istilah efisiensi. Daya dari sinar matahari ya. Rumus daya adalah intensitas kali luas. Intensitasnya udah ada, itu 10 pangkat 3, luasnya 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini pangkat 3, ini pangkat min 3, habis, sisanya adalah 4 watt. Daya listrik yang dihasilkan, daya listrik itu V kali I. V itu tegangan, I arus listrik, tinggal substitusi aja. Tegangannya 2, arusnya 0,1, hasilnya 0,25 watt. Jadi ini masukannya dari sinar matahari, ini arus listrik, daya listrik yang dihasilkan. Enggak semuanya kan, enggak semua daya dari matahari menjadi listrik ya. Berapa efisiensinya? Ya tinggal dihitung aja, yaitu daya listrik dibagi daya dari panel surya kali 100%. 0,2 bagi 4 kali 100, hasilnya adalah 5%. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Mudah ya, kita lanjut. Lanjut nomor 24. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan yang keluar, maka kita harus tahu dulu konsep medan listrik. Apa sih medan listrik? Medan listrik sebenarnya daerah di sekitar muatan listrik yang masih mengalami gaya listrik ya. Medan listrik termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kalau muatan positif, dia akan menghasilkan medan yang arahnya keluar dari muatan, menjauhi muatan. Kalau muatannya negatif, dia akan menghasilkan medan yang arahnya menuju muatan itu sendiri. Ini pengetahuan aja ya. Nah, kita ilustrasikan ya. Ini ada permukaan tertutupnya warna hijau nih yang ini. Nah, terus ada medan listrik yang arahnya masuk, X itu masuk ya, sejumlah 6. Dan ada medan listrik juga yang arahnya keluar nih, titik dot. Yang keluar jumlahnya juga 6. Yang masuk 6, keluarnya juga 6. Maka totalnya 0 karena berbeda arah ya. Sehingga total medan listriknya adalah 0. Jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut soal nomor 25. Dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif karena induksi oleh muatan bumi.
bagian atas awan bisa bermuatan sebesar plus positif 40 kolom, sedangkan bagian bawah bermuatan negatif 40 kolom. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapakah gaya elektrostatik antara keduanya? Ya, kita terus yang diketahui dulu ya, Q1-nya 40 kolom, Q2-nya negatif 40 kolom, jarak antar muatannya 2 km, kita ubah ke meter yaitu 2 kali 10 pangkat 3 meter. Gaya elektrostatik rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita substitusi aja. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Ini Q-nya, karena ini hanya ngitung besarnya aja, sehingga tangga negatif dan positifnya diabaikan, angkanya aja 40 kali 40 dibagi 2 kali 10 pangkat 5 di pangkat 3 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Jawaban yang tepat adalah C. Terakhir nomor 26. Dua buah bola masing-masing bermassa 1 gram diberi muatan yang sama besar, lalu diletakkan 3 cm satu dengan yang lain. Ketika dilepaskan, masing-masing bola mengalami percepatan 144 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar muatan yang diberikan pada masing-masing bola? Oke, itu yang diketahuinya dulu ya. Masanya 1 gram diubah ke kilogram yaitu 10 pangkat min 3 kg. Jaraknya 3 cm diubah ke meter 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Percepatannya 144 meter persegi. Yang diketahui juga ini ya, Q-nya sejenis ya. Mana sih? Bermuatan diberi muatan yang sama besar sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Ini yang kita cari nilainya berapa. Hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, F-nya adalah gaya listrik, yaitu K, Q1, Q2 kuadrat, Q2 per R kuadrat sama dengan M kali A. Tinggal substitusi aja, K-nya ini, Q kali Q kuadrat, ini R-nya. Terus M-nya 10 pangkat min 3, A-nya 144. Sehingga kita peroleh ini 3 dikuadratkan 9, 9 dengan 9 coret, 10 min 2 dikuadratkan 10 min 4, ke atasnya jadi 10 pangkat 13 kali Q kuadrat sama dengan 144 kali 10 pangkat min 3. Jadi Q kuadratnya 144 kali 10 pangkat min 16. Maka dapat Q-nya kita akarkan yaitu 144 diakarin jadi 12, 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 8. Kalau kita ubah jadi 1,2 berarti 1,2 kali 10 pangkat min 7 kolom. Jawabannya adalah D. Oke, cukup untuk video yang kedua, pembahasan soal nomor 21 sampai 26. Semoga mudah dipahami ya, insya Allah bisa. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like, di komen ya, terus subscribe bagi yang belum, dan share. Terima kasih, salam dari Asepedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.